Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Halimah. Saya selaku moderator dari kelompok 1 dan saya akan memperkenalkan anggota lainnya, yaitu ada Anita Aprilia, Elsa Juwita, Nasetyadi Septiawan, dan Pipi Aisyah Vidya. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sastra Melayu kuno. Definisi bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat penuturnya sebagai alat komunikasi, baik oleh penduduk asli maupun penduduk pendatang yang relatif sudah lama menetap di daerah Melayu. Definisi dari bahasa Melayu terdiri dari sejarah sastra Melayu kuno, sistem genre sastra Melayu kuno, pemilihan model rekonstruksi sastra Melayu kuno, pengaruh Hindu-Buddha, pengaruh Islam dalam sastra Melayu, ciri umum, dan klasifikasi. Selanjutnya saya Anita akan menjelaskan mengenai sejarah sastra Melayu kuno. Pada abad-abad awal sesudah Masehi, alam Melayu kedatangan India dengan menyebarkan Buddhisme dan Hinduisme, seni dan sastra India kuno, serta pengenalan tradisi yang bersumber pada buku-buku. Kebudayaan ini terutama menunjuk kepada pengenalan tradisi India yang bersumber kepada buku-buku tetapi tidak berdasarkan kepada penghayatan atau kontak-kontak praktis secara langsung. Hal itu dibuktikan oleh besarnya pengaruh bahasa Sanskerta dan bukan bahasa-bahasa Prakrit atau Tamil terhadap bahasa Melayu. Lalu, hal tersebut mengasumsikan bahwa peranan penting dalam penciptaan kebudayaan elit masyarakat Melayu dimainkan oleh golongan Brahmana Hindia dan para cendekiawan Melayu pada abad pertengahan yang pernah belajar di India. Baik, selanjutnya adalah sistem genre sastra Melayu kuno atau sebuah rekonstruksi. Tingginya taraf perkembangan sastra lisan yang telah dicapai oleh rakyat-rakyat Kepulauan Melayu antara lain oleh bangsa Melayu pada permulaan abad Masehi dan hubungannya dengan kebudayaan Hindia menjadi dasar bagi lahirnya sastra tertulis Melayu. Lalu hubungan antara sastra Melayu dan sastra India dan rekonstruksi sastra Sriwijaya atas dasar gema dan reminiscensi yang tersirat di dalam teks-teks dari zaman Islam dipersulit oleh hubungan antara sastra Melayu dengan sastra Jawa. Sastra Jawa adalah zaman Islam dibandingkan dengan alur cerita dan citra sastra dari periode Hindu-Buddha secara lebih lengkap. Baik, selanjutnya adalah dasar-dasar rekonstruksi. Yang pertama adalah kanon keagamaan atau religious canon, yaitu sebuah korpus kitab-kitab suci autentik yang merupakan pegangan. Korpus kitab inilah yang menentukan gambaran dunia atau yang khas dari kebudayaan tertentu. Lalu yang kedua adalah lingkaran-lingkaran yang berpusat tunggal, yakni lingkaran yang semakin jauh dari pusat berarti semakin berkurang nilainya di dalam konteks budaya yang bersangkutan. Lalu yang ketiga adalah karangan-karangan fungsional. Ialah karangan-karangan keagamaan, historiografi, pujian-pujian bagi dewa dan raja, akta-akta resmi, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah genre sastra non-fungsional, yakni berbagai bentuk cerita rekaan atau beletri dan terkadang juga puisi liris. Terima kasih. Sekian dari saya, lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Elsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Juwita, NPM 202121500080. Saya dari kelompok 1 dan saya akan menjelaskan mengenai pengaruh Hindu-Buddha dalam sastra Melayu. Nah, ternyata pengaruh Hindu-Buddha ini ada beberapa macam nih teman-teman. Nanti saya akan beritahu ya. Yang pertama, ada syair-syair pahlawan atau wiracarita India sejak abad ke-4 Masehi, dinasti Pallava, dan ada juga pantai Coromandel. Lalu
Pantai Coromandel ini telah meninggalkan yang pertama, beberapa tempat pemujaan kaum Brahmana. Yang kedua ada inskripsi agama Siwa di Indonesia. Dan yang ketiga, inskripsi agama Buddha di Kedah. Lalu ada juga rencana-rencana wayang dan epos India. Dan yang terakhir ada Wiracarita atau cerita periode Hindu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri umum. Nah, ciri-ciri umum ini terdapat 3 ciri-ciri umum. Yang pertama, mayoritas hasil sastranya merupakan saduran atau terjemahan dari sastra Arab dan Parsi. Yang kedua, kebanyakan tidak menyebutkan tanggal, waktu maupun pengarangnya. Dan yang ketiga, karya sastra Melayu klasik yang muncul pada zaman Kesultanan ini umumnya membawa corak tasawuf. Nah, teman-teman, jadi sastra Arab dan Parsi ini menjadi ciri umum karena biasanya dikerjakan oleh ulama Nusantara yang belajar ke Mekah atau pedagang yang telah menetap lama di Nusantara. Lalu yang kedua, meskipun tidak menyebutkan tanggal, waktu, dan juga nama pengarangnya, tetapi karya sastra ini masih dapat diidentifikasi lewat huruf, gaya bahasa, dan juga latar kejadiannya. Lalu ada juga klasifikasi. Rolfing membagi karya sastra Melayu klasik Islam berdasarkan kategori dan jenisnya. Yang pertama, ada cerita Al-Quran, yang kedua ada cerita Nabi Muhammad, dan yang ketiga cerita sahabat Nabi Muhammad, yang keempat cerita pahlawan Islam. Saya Pipi Aisyah ingin melanjutkan presentasi tentang kesusastraan rakyat atau kesusastraan Melayu asli. Adalah kesusastraan Melayu asli yang hidup di tengah-tengah masyarakat, diturunkan dari generasi ke generasi dengan bercerita atau berdongeng. Golongan cerita ini sama saja disebut dengan cerita rakyat. Cerita ini dapat dianggap sebagai sastra taraf permulaan. Contohnya seperti mantra, peribahasa, pantun, teka-teki, cerita binatang seperti si kancil, cerita asal-usul seperti asal-usul Danau Toba, cerita jenaka, dan cerita pelipur lara. Sebelum kedatangan agama Hindu dan agama Islam, cerita mereka berhubungan dengan kepercayaan terhadap roh-roh dan kekuatan-kekuatan gaib yang dimilikinya. Di sini ada 4 contoh jenis cerita rakyat. Yang pertama, ada cerita asal-usul. Contohnya yang seperti kita tahu ada cerita asal-usul legenda Danau Toba. Yang kedua, ada cerita binatang, yaitu ceritanya si kancil. Yang ketiga, itu ada cerita jenaka, di mana cerita ini tuh menceritakan tentang hal lucu dari pemain aslinya, contohnya seperti si Kebayan, dan cerita pelipur lara. Pengaruh Hindu dalam kesusastraan Melayu. Menurut Jacob Cornelis van Leur, yang menyebarkan agama Hindu di Melayu adalah para Brahmana. Kaum Brahmana diundang oleh raja untuk meresmikan mereka sebagai ksatria. Lalu mereka menetap dan mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu di Melayu. Contohnya, seperti cerita Mahabharata atau Ramayana. Di sini kesusastraan Melayu Hindu yang bercorak Hindu atau Buddha ini berkembang tidak secepat di Jawa. Cerita Panji atau sastra pengaruh Jawa. Cerita Panji adalah hasil sastra Jawa yang digemari oleh masyarakat. Di Melayu, cerita ini juga digemari terlihat dan banyaknya naskah Melayu tentang cerita Panji. Beberapa jenis ceritanya adalah Hikayat Galuh Digantung, Hikayat Misa Taman Jayang Kusuma, dan Hikayat Dewa Asmara. Berikut ini model cerita Panji pada beberapa zaman, yaitu yang pertama, kesusastraan zaman peralihan Hindu-Islam.
Ciri sastra zaman peralihan ini adalah satu, unsur Hindu. Cerita berasal dari India, terlihat berupa pemakaian benda keramat, raksasa melawan putri raja, sayembara memilih suami, betapa untuk mendapatkan kesaktian, orang mati hidup kembali, selalu menceritakan dewa-dewi, pahlawan selalu mendapat kemenangan setelah mengalami berbagai cobaan hidupnya, pahlawan belajar berbagai kepandaian ilmu bela diri. Kedua, unsur Islam. Pemberian nama yang bernapaskan Islam pada judul cerita. Terdapat tokoh-tokoh nabi, pahlawan Islam dalam cerita. Terdapat ajaran agama Islam di dalam cerita. Kata-kata dan kalimat bahasa Arab dalam teks cerita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti Dewata Mulia Raya. Kedua, kesastraan Melayu sebelum dipengaruhi Hindu Islam. Kesastraan asli masih terdapat di Indonesia, salah satunya itu kesastraan suku bangsa di Toraja, disebut kesastraan Bare. Di antara kesastraan Bare terdapat kesastraan teka-teki, digunakan saat padi mulai matang hingga panen supaya mendapatkan panen yang sebaik-baiknya. Ketiga, kesastraan teka-teki atau wailo. Bolingoni terdiri dari 4 baris dan bersajak dua-dua. Ohio, keempat barisnya itu bersajak. Tenke atau dodenzang merupakan kesastraan yang berdiri tetap berupa nyanyian yang dimiliki oleh pendeta atau pawang. Urake, pendeta saja yang bisa membunyikan karena itu kepunyaan pendeta. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.